Dia sebenarnya ubat lelah, ya. Penawar lelah ni sebenarnya ketika seseorang tu menggabungkan antara ikhtiar dengan tawakal, dia tidak akan merasakan kelelahan. Kebanyakan orang lelah itu adalah sebab apa? Sebab dia mengandalkan dirinya. Contoh bang, seorang ayah ketika dia berbuat untuk anaknya dengan kekuatan ekonominya, kekuatan keilmuan, dia jaga anak dia, tapi dia lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba anak dia tidak seperti yang dia harapkan. Oh Allah. Makanya apabila digabungkan antara ikhtiar usaha dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situ tidak ada kelelahan. Sebab ketika sudah terjadi sesuatu dan sesuatu tidak seperti yang dia harapkan, qadarallah ma syaa fa'al. Kalau Allah sudah menginginkan, maka tidak perlu. Itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak perlu kecewa. Dan disinilah sebenarnya hakikat daripada ketakwaan itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan rasa khawatir, kecewa dengan apa yang terjadi, dan dia tidak akan takut. Kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka dia tidak akan takut dengan apa yang telah Allah takdirkan. Contoh, Nabi SAW berusaha untuk berdakwah di Makkah itu, bayangkan 13 tahun. Bukannya Nabi tidak pernah merasakan keputusasaan. Fala'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir saja Nabi itu menerjunkan dirinya ke dalam jurang. Sebab apa? Sebab dia Nabi sebelumnya dia dipercaya oleh orang Makkah. Dipercaya. Al-Amin, yang memberikan gelar Al-Amin adalah orang-orang Makkah. Tapi ketika dia berdakwah, bahkan keluarganya sendiri yang ketika mengatakan ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai paman yang paling sayang dengan Rasul sendiri pun, Abu Lahab itu, yang merdekakan hamba sahayanya, memberikan kabar gembira tentang kelahiran Rasulullah, kemudian memberikan rumah banglo untuk Nabi menikah dengan ibunda Khadijah. Aliha tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apakah karena ini engkau akan kamu kumpulkan kami? Bayangkan, Nabi hampir putus asa ketika itu. Tapi ketika itu juga kan Nabi ketika itu dia lupa bahwa yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala, mutlak hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai juga ketika Abu Talib diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah saja pun cukup. Tanpa Muhammad Rasulullah pun cukup, la ilaha illallah saja. Sebab apa? Sebab memang Abu Talib pun dia telah berbuat baik dengan Rasulullah. Tapi akhirnya Abu Talib tidak masuk Islam. Baru Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling kau cintai, sebab petunjuk itu hak aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang lelah sebab apa? Sebab dia kadang-kadang mengandalkan dirinya, tapi dia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dia gabungkan antara ikhtiar dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia sampai kepada kenikmatan jiwa. Itulah yang terjadi ketika Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. 9 tahun Nabi berdakwah, Nabi mendapatkan jemaah berapa? 124,000 umat baginda Rasulullah SAW. Jadi proses Allah mendidik Nabi menjadi seorang yang hebat dalam dakwahnya, dan itu adalah sebagai rujukan kepada umatnya. Ternyata tidak boleh kita mengandalkan diri kita sendiri tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi sendiri pun Allah uji dia, sebab ketika dia mengandalkan dirinya. Ketika itu Allah juga menguji para sahabatnya. Ketika perang Uhud, mengandalkan pasukan pemanah, tiba-tiba dia melupakan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan tinggalkan bukit pemanah itu sampai atas perintahku, kata Nabi. Ternyata para sahabat meninggalkan karena melihat apa? Harta rampasan. Akhirnya apa? Dia kejar dunia, dia lupakan perintah Rasulullah. Apa yang terjadi? Disitulah porak-perandanya pasukan Rasulullah SAW dan pasukan para sahabat. Makanya pertama Allah mendidik Nabi, yang kedua Allah mendidik para sahabat.
Bagaimana dengan kita?